Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royan Firdaus dengan NIM 3052402. Saya akan berdakwah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester tahun akademik 2024-2025 mata kuliah ilmu dakwah dengan dosen pengampu Ibu Vicky Mazaya. Saya dari program studi Bimbingan Penyuluhan Islam semester 1 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Saya akan berdakwah melalui video ini dengan tema pentingnya membaca buku dan menuntut ilmu di era digital. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Vicky Mazaya dan yang saya hormati para penonton yang menyaksikan video ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa terus menikmati kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa nikmat sehat, nikmat umur yang panjang. Semoga kita bisa menikmati kenikmatan yang Allah berikan dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun umat manusia, memberikan pencerahan kepada umat manusia dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah, dari yang tadinya belum mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam diperkenalkan kepada seluruh umat manusia. Hadirin yang menonton video yang saya hormati dan Ibu Vicky Mazaya yang saya hormati, di era zaman modern ini globalisasi semakin merajalela. Revolusi industri, revolusi society membuat perkembangan zaman semakin maju. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi. Merupakan perkembangan yang sangat pesat berwujud nyata dalam kehidupan masyarakat saat ini. Para siswa, para peserta didik dengan hadirnya ChatGPT, dengan hadirnya AI, membuat segala sesuatu itu terasa instan. Yang tadinya pada saat kita kebingungan dalam mencari sebuah pengetahuan, kita harus mencari buku, kita harus membaca buku terlebih dahulu, kita harus membeli buku dengan harga yang tidak murah. Tapi sekarang ini dengan hadirnya ChatGPT, dengan hadirnya AI, semua pengetahuan yang tidak kita ketahui bisa kita dapatkan secara instan. Namun hadirnya ChatGPT itu seharusnya membuat kita bukan menjadi budaknya ChatGPT, tapi kita harus bisa menyeimbangkan antara buku ilmu pengetahuan dan ChatGPT. Jadi kita sebagai manusia harus bisa mengontrol ChatGPT, jangan sampai ChatGPT yang mengontrol kita. Membaca buku sangatlah penting meskipun ChatGPT itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena membaca adalah jendela dunia. Membaca buku merupakan referensi yang sangat sahih. Membaca buku merupakan
kegiatan untuk mengasah pola pikir akal kita. Dan menuntut ilmu adalah kunci masa depan kita semua. Di era digital ini, ilmu tersedia di ujung jari. Artinya dengan hadirnya ChatGPT AI itu membuat orang-orang merasa instan, tidak perlu menuntut ilmu lagi, tidak perlu membaca buku lagi. Kalau tidak tahu ChatGPT, kalau tidak tahu ke AI. Nah, ini yang menyebabkan kemirisan pada zaman sekarang ini. Padahal membaca buku adalah merupakan sebuah kegiatan untuk mengasah pola pikir akal kita, untuk mengasah kesabaran kita, dan untuk mengasah kemampuan pemahaman kita terhadap sebuah pengetahuan yang akan kita dapatkan. Yang kedua, buku yang relevan itu sebagai sumber ilmu yang memiliki pengetahuan yang baik. Buku saja masih ada buku-buku yang palsu, masih ada buku-buku yang mengatasnamakan penerbit A, penerbit B, penerbit C. Apalagi ChatGPT AI yang itu dari sebuah mesin. Kalau kita tidak menyaringnya terlebih dahulu, maka kemungkinan besar informasi yang kita dapatkan, pemahaman yang kita dapatkan itu keliru. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana teknologi itu sebagai sarana dalam menjembatani kita untuk membantu kita memahami, bukan membantu kita untuk secara instan menyelesaikan kesulitan kita. Teknologi sangat penting. Teknologi sebagai sarana untuk menjembatani kita mengetahui sebuah ilmu pengetahuan. Jangan sampai hadirnya teknologi mengganti buku-buku ilmu pengetahuan. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. 1. Era digital membawa kemudahan dalam belajar. Memang hadirnya ChatGPT, hadirnya AI membuat kemudahan kita dalam belajar. Namun kita tetap perlu membutuhkan yang namanya membaca buku ilmu pengetahuan. Pentingnya belajar membaca dari buku pengetahuan itu sebagai berikut. Yang pertama, buku tetap menjadi sumber utama ilmu pengetahuan. Yang kedua, kualitas informasi. Tidak semua informasi di internet akurat. Seperti yang saya jelaskan tadi, buku pengetahuan, kitab-kitab dalam agama yang dicetak itu pun masih ada yang menyalahgunakan. Apalagi ChatGPT, apalagi AI yang itu terkontrol oleh mesin. Pasti 100% tidak semuanya yang ada di ChatGPT maupun AI itu akurat. Terus yang kedua, proses mendalam. Pentingnya kita membaca buku pengetahuan, kita bisa memahami bahwa proses untuk mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat itu tidaklah mudah, perlu pengorbanan, baik pengorbanan waktu, pengorbanan biaya. Yang ketiga yaitu ketergantungan. Bergantung pada teknologi tanpa memahami dasar ilmu yang sebenarnya itu merupakan resiko yang sangat besar. Hal ini dijelaskan di dalam beberapa dalil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Alaq ayat 3 memerintahkan umat muslim
untuk membaca. Nah, dari ayat Al-Quran ini sudah jelas bahwa pentingnya membaca untuk membuka pemahaman kita terhadap sebuah ilmu pengetahuan. Kita jangan sampai terkontrol oleh teknologi, namun kita harus bisa mengontrol teknologi. Nah, dengan itu cara memanfaatkan teknologi dengan baik, yang pertama yaitu gunakan teknologi untuk belajar. Tapi pembelajaran dengan menggunakan teknologi perlu kita saring. Jangan sampai informasi-informasi instan yang kita dapatkan dari teknologi tersebut langsung kita jiplak, langsung kita implementasikan tanpa menyaring kebenaran dan kesalahannya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu jangan hanya membaca ringkasannya saja. Kita mencari sebuah definisi dari sesuatu yang kita tidak ketahui dari Google. Misalnya kita ingin mencari tahu pengertian sholat, kita mencari di Google, sholat adalah titik, langsung kita copy paste tanpa kita menyaring terlebih dahulu. Cara memanfaatkan teknologi yang baik, kita tetap mencari sebuah definisi dari Google, namun kita juga harus mencari sebuah definisi dari sumber-sumber buku yang terpercaya. Nah, nantinya kedua definisi tersebut baik dari Google maupun dari buku pengetahuan yang kita baca, kita kombinasikan dan kita analisa serta kita simpulkan. Kita harus belajar mencari sebuah kebenaran dari para tokoh-tokoh filsafat dulu seperti Aristoteles, seperti Socrates. Itu kan di tengah-tengah gejolokan para sofisme yang para kaum yang mengerti ilmu pengetahuan, namun dia hanya bisa mengerti dasarnya saja tanpa berpikir secara lebih mendalam. Maka dari itu kita sebagai generasi muda di era revolusi industri dan di era society ini, kita harus mampu mencontoh para filsuf-filsuf pada zaman dahulu dalam mencari sebuah kebijaksanaan, sebuah ilmu. Terus yang ketiga yaitu tetap perbanyak membaca buku fisik daripada digital. Jadikan kebiasaan membaca sebagai rutinitas harian. Selanjutnya yang terakhir yaitu peran umat Islam di era digital. Umat Islam merupakan umat terbesar, agama terbesar di dunia. Maka dari itu, meskipun perkembangan Islam itu tertinggal dari perkembangan Barat, namun tetap Islam itu ada dampak besar terhadap perubahan dunia. Maka dari itu kita sebagai umat Islam dengan hadirnya teknologi harus bisa bersikap sebagai berikut. Yang pertama, menguasai teknologi, mengontrol hadirnya teknologi untuk memanfaatkan isi teknologi tersebut untuk dakwah agama yang sesuai dengan ajaran Rasulullah. Yang kedua yaitu menjadi pribadi yang haus akan ilmu. Kita harus mencontoh etika yang diajarkan oleh Socrates, yaitu budi adalah tahu. Semakin kita mengerti sebuah ilmu pengetahuan, semakin menampakkan kebodohan kita terhadap sebuah ilmu. Kita harus memiliki prinsip seperti itu. Jangan sampai kita baru mendapatkan ilmu A, namun kita sudah puas, sudah merasa jumawa, sudah merasa pintar, sudah merasa bahwa kita bisa menguasai dunia.
Jangan sampai mempunyai sifat yang seperti itu, karena ilmu sangat luas. Ilmu bagaikan samudra yang tidak ada batasnya dan kedalamannya sangatlah dalam. Maka dari itu, kita jangan sampai merasa puas terhadap ilmu yang sudah kita miliki. Yang ketiga yaitu menjadi teladan dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, umat Islam juga berperan. Yang pertama, memanfaatkan teknologi ini untuk berdakwah, menyebarkan agama sesuai dengan ajaran Allah dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu umat Islam harus menjadi agent of change atau harus menjadi agent sebuah perubahan dalam mengontrol teknologi dunia. Jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoax yang ada di dalam teknologi yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan dunia. Kita tetap harus menjaga 3 ukhuwah: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyar. Terima kasih dakwah yang bisa saya sampaikan tentang pentingnya membaca sebuah ilmu pengetahuan di era digital. Semoga para pemirsa bisa memahami dakwah yang saya utarakan di dalam video ini, dan semoga dakwah yang saya sampaikan ini membawa kemaslahatan, membawa keberkahan bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.